Bismillahirrahmanirrahim. Toserbamuslim.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, kembali lagi dengan saya Abu Najla dari Toserbamuslim.com. Tadinya saya mau mereview, tapi berhubung buku Minhajul Muslim ini pernah saya review, yaitu yang ini, yang penerbit Darul Haq. Isinya kurang lebih sama ya. Sekalian ini menjawab berbagai pertanyaan dari teman-teman yang bertanya tentang dua buah buku dengan judul yang sama, penulis yang sama, penulis aslinya ya, maksudnya bukan penterjemahnya. Penulisnya sama, judul bukunya sama, hanya beda penerbit. Nah, ini perbedaannya. Biasanya sebenarnya kalau seperti itu, intinya sih sama ya, intinya, pokok bahasannya sama, karena sumbernya sama, yaitu dari kitab yang sama. Hanya saja, kadang-kadang beda orang, beda cara menyampaikan gitu ya. Kadang-kadang beda, ada yang ditambahin, misalnya untuk memperjelas, ada yang plek gitu ya, tanpa ada penjelasan dan lain-lain. Kurang lebihnya intinya seperti itu. Termasuk di buku Minhajul Muslim juga ya. Untuk teman-teman yang ingin tahu seperti apa isinya, mungkin teman-teman bisa merujuk atau melihat ke video review yang Minhajul Muslim yang Darul Haq ya. Kurang lebih intinya seperti itu. Nah, ini Minhajul Muslim yang biru ini, penerbitnya Ummul Qura ya. Bisa teman-teman lihat di sini judulnya sama, Minhajul Muslim, konsep hidup ideal dalam Islam. Kalau di sini judulnya Minhajul Muslim, di sininya pedoman hidup harian seorang muslim. Intinya kan sama ya. Ini konsep hidup ideal dalam Islam, ini pedoman hidup harian seorang muslim. Ini istilahnya salah satunya trik marketing juga lah kurang lebihnya ya kalau dijelaskan. Kemudian di sini sama ya, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi. Di sini juga sama, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi, pengajar di Masjid Nabawi Madinah, sama ya. Sedikit informasi, Syekh Abu Bakar Jabil Al-Jazairi ini belum lama, kalau nggak salah tahun lalu ya, beliau baru wafat ya. Jadi ini orang bukan orang lama ya, bukan kitab yang seperti kitab-kitab di pesantren-pesantren itu biasanya, atau misalnya karya Imam An-Nawawi. Imam An-Nawawi kan udah lama meninggal ya. Kalau ini Syekh Abu Bakar Jabir ini orang-orang baru ya, istilahnya penulis abad ini gitu. Nah, untuk tebalnya kalau selintas kita lihat sepertinya sama ya, atau bahkan terlihat seperti lebih tebal yang Darul Haq. Tuh, sepertinya lebih tebal yang ini ya. Tapi untuk lebarnya, ini terlihat lebar yang Ummul Qura yang bawah ya. Adapun tingginya sama ya. Sama beratnya juga sepertinya ini sama lah ya. Ini terhitung 2 kilo ya, kalau di JNE di atas 1,3 kilo itu dihitungnya 2 kilo. Kemudian sampul sama hardcover. Nah, ini langsung kita lihat dalamnya saja ya. Kalau yang Ummul Qura ini langsung masuk daftar isi. Langsung masuk daftar isi, baru nanti ada penerbit, pengantar penerbit sama pengantar cetakan keempat. Ini sama ya, ini cepat cetakan keempat juga. Tapi kalau yang di Darul Haq itu ada pengantar cetakan keempat dulu, kemudian mukadimah cetakan pertama, kemudian baru daftar isi. Beda sedikit ya penyusunannya saja. Nah, ini di daftar isinya bisa teman-teman perhatikan ya, sini.
Kalau yang ini disusun secara urut ke bawah ya. Kalau yang ini dibagi 2 kolom layoutnya. Kalau ini 1 kolom, bab 1 akidah sama ya, yang itu juga bab 1 akidah. Pasal pertama beriman kepada Allah. Pasal pertama beriman kepada Allah. Kemudian di subnya ini, di bawahnya ada dalil-dalil nakli, dalil-dalil akli. Yang ini pun sama, dalil nakli, dalil akli. Kemudian, nah tadi yang ini 1 halaman, kalau yang ini dibagi 2. Jadi sampai ke sini pasal ke-5, kemudian naik ke sini sampai pasal ke-11. Kalau saya perhatikan sih di mata saya ini lebih banyak ya terlihat. Kalau ini terlihat lebih sedikit. Coba kita lihat bab selanjutnya. Ini ya, mungkin teman-teman bisa lihat ya. Kalau yang ini seperti terlihat biasa saja ya, maksudnya terkesan monoton gitu ya. Karena normal gitu. Karena tulisannya biasa gitu ya. Kalau ini mungkin agak sedikit bervariasi gitu ya, karena dibagi 2. Itu di mata saya. Kemudian di sini juga sepertinya ada yang berbeda ya, sedikit. Kita lihat ini bab adab, bab kedua tentang adab. Ini di sini bab adab juga ya. Mohon maaf kalau ada yang mengkritik tangan kiri, ini saya kesulitan megangnya. Di sini pasal pertama adab-adab niat. Di sini pasal pertama adab niat. Hanya saja di sini tambahin dalil Al-Qur'an halaman 159, dalil As-Sunnah. Seperti itu ya, kalau ini enggak. Kemudian adab terhadap Allah. Adab terhadap Allah ada rinciannya lagi, bersyukur kepada Allah, senantiasa takut kepada Allah, menyandarkan hidupnya kepada Allah, dan lain-lain. Kalau di sini tidak ada rinciannya ya. Berarti di penulisan daftar isi agak sedikit berbeda ya. Sepertinya memang saya lebih condong ke yang Ummul Qura ya, untuk layoutnya, untuk cara penulisannya. Jadi sepertinya ini lebih diperinci lagi. Coba kita langsung buka saja yang terakhir deh. Coba kita lihat yang terakhir dulu. Sama. Intinya sih sebenarnya memang sama saja ya. Ini coba kita lihat di bab ke-1, akidah. Di sini tampilannya seperti ini. Pasal ke-1 iman kepada Allah. Iman kepada Allah merupakan pasal terpenting, dan seterusnya. Kemudian ada tanda ya, dalil-dalil naklinya. Kita lihat yang ini. Pasal 1 iman kepada Allah. Pasal ini merupakan pasal yang paling penting, sama ya, dan seterusnya. Kemudian di sini dalil-dalil nakli. Nah, ini ditandainya dengan tanda apa ini, bunga ya. Seperti itu. Kalau di sini ditandai dengan garis. Kemudian di sini sudah langsung muncul Arabnya. Kalau di sini belum. Kita lihat di halaman selanjutnya. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Tulisan Arabnya, kalau yang Ummul Qura seperti ini, tipis rambing gitu ya. Kalau yang di Darul Haq terlihat lebih gemuk, tulisannya lebih tebal. Tuh. Lagi-lagi sepertinya saya lebih suka, sama mata saya lebih enak melihat Arab yang ini ya, yang penerbit Ummul Qura. Kalau yang ini kayaknya, kalau istilah Sunda itu ngegebleg. Jadi ketebelan. Ini dalilnya sama. Nah, kemudian di sini sepertinya beda ya. Teman-teman bisa lihat. Yang di dalil yang kedua di surah Al-Qasas, di penerbit Ummul Qura ini agak panjang dalilnya. Kalau yang ini pendek. Padahal sama, Al-Qasas ayat 30. Coba kita lihat.
Kalau yang ini juga firman-Nya tatkala dia menyeru kepada Nabi Musa alaihissalam dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah di suatu tempat yang diberkahi. Langsung ini kata-katanya ya. Ya Musa, inni anallahu rabbul alamin. Nah, kalau yang di Ummul Qura ini tidak ada penjelasan seperti yang tadi ya. Dia menyeru Nabi Musa dari sebatang pohon di tepi kanan sebuah lembah. Tidak ada kata-kata seperti itu ya. Nah, kalau yang ini ditulisnya lengkap ayatnya. Kalau tadi kan hanya yang ya Musa-nya saja ya, hanya perkataannya saja. Kalau ini ditulis, maka tatkala Musa sampai ke tempat api itu, diserulah dia dari arah pinggir lembah yang sebelah kanannya pada tempat yang diberkahi dari sebatang pohon kayu, yaitu ya Musa, sesungguhnya aku adalah Allah Rabb semesta alam. Jadi kalau yang tadi ini langsung diterjemahkan kurang lebihnya ya, tapi seperti terlihat penjelasan, kemudian langsung perkataannya. Kalau yang ini ditulis semuanya lengkap. Intinya sih seperti itu ya, tidak terlalu jauh berbeda. Tapi untuk layout kemungkinan saya fix lebih suka yang ini. Kita lihat berapa halaman ya totalnya. Ini kita lihat yang Ummul Qura ada 1032 halaman. Kita lihat yang Darul Haq. Yang Darul Haq ada 976 halaman. Itu ya. Jadi ternyata lebih banyak yang ini halamannya. Lembaran halamannya lebih banyak yang ini ya, dibanding yang Darul Haq. Tapi bedanya, yang saat ini yang terlaris di toko saya tuh yang ini, yang Minhajul Muslim dari penerbit Darul Haq. Ini lebih laris dibanding yang Ummul Qura ini. Karena kalau yang ini, salah satunya mungkin yang mendongkrak penjualannya, yang Minhajul Muslim yang dari Darul Haq ini direkomendasikan oleh Ustadz Dr. Khalid Basalamah ya, Ustadz Khalid. Ini beliau sering membedah atau ada kajian khususnya tentang Minhajul Muslim. Itu yang digunakan bukunya yang ini. Sehingga mungkin jamaah-jamaahnya ataupun orang yang melihat di YouTube beliau melihat bukunya yang ini. Sehingga lebih banyak yang beli yang ini. Ini lebih laris dibanding Minhajul Muslim yang ini. Sebenarnya intinya sih sama aja ya, seperti teman-teman lihat tadi. Hanya saja bedanya dari tampilan, karena beda penerbit, jadi ya agak sedikit beda saja ya. Sebenarnya kalau isinya sih sama saja. Dan harga juga sama saja ya. Harga yang ini 160, yang ini juga 160. Berat sama juga. Jadi ya silakan teman-teman pilih sendiri saja ya. Kalau menurut teman-teman cocok yang mana atau bagus yang mana. Kalau saya pribadi, untuk layout atau penulisan, tata letak penulisannya saya lebih suka sepertinya yang Minhajul Muslim dari Ummul Qura. Tapi kalau yang terlaris di toko saya ini yang Minhajul Muslim dari penerbit Darul Haq. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat. Kalau teman-teman suka, silakan klik like. Kemudian kalau ada masukan, silakan berikan komentar ya. Kemudian teman-teman juga silakan di subscribe ya, yang senang dengan buku-buku Islam ataupun Al-Quran, yang ingin mengetahui review buku-bukunya seperti apa. Insya Allah saya akan lebih intens atau lebih rutin untuk mereview buku ya. Bagi teman-teman yang berminat, silakan order melalui WhatsApp di 087870 173 490. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Anda sudah mendengarkan review buku Islam dari toserbamuslim.com.